Halo teman-teman kelas 6, bertemu lagi dengan Bu Catherine. Hari ini kita mau belajar batik untuk kelas 6, yaitu busana batik tulis sesuai dengan fungsinya. Semoga kalian semua siap untuk mulai belajar dan bersenang-senang ya. Kita akan menjalani hari ini dengan sukacita. Mari kita saling menghormati dan saling mendukung. Nah, apa itu busana jejarit batik tulis dan bagaimana sejarah jejarit motif batik? Yuk kita pelajari bersama-sama. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas yang pertama sejarah jejarit motif batik, yang kedua fungsi kain batik jejarit, yang ketiga perbedaan batik jejarit dan non-jejarit, dan yang keempat motif jejarit batik tulis. Busana jejarit batik tulis. Jejarit atau yang biasa kita sebut dengan jarik adalah kain batik panjang. Jejarit digunakan oleh pria dan wanita. Cara memakainya dengan lilitan di pinggang. Pemakaian pada wanita dililitkan dari arah kiri ke kanan, sedangkan pada pria kain jarik dililitkan dari kanan ke kiri. Ujung kain batik diwiru atau dilipat dengan tujuan rapi dan indah. Bagian pinggir berwarna putih dinamakan seret. Batik Yogyakarta, seret kainnya berwarna putih. Seret non-Yogya berisi motif kemada atau motif nitik. Zaman dahulu, jarik yang digunakan adalah batik tulis. Sejarah motif batik. Sejarah jejarit tidak lepas dari sejarah batik. Kesenian batik di Indonesia dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Di akhir abad ke-18 atau di awal abad ke-19, kesenian batik menjadi milik rakyat Indonesia, khususnya di masyarakat di Pulau Jawa. Batik yang dihasilkan adalah batik tulis. Batik cap mulai dikenal sekitar tahun 1920 atau setelah Perang Dunia yang Pertama. Tradisi membatik semula merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif batik dapat dikenal berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Nah, penggunaan motif batik pada masa lalu berdasarkan ketentuan atau aturan tertentu. Ketentuan atau aturan tertentu dalam pemakaian motif batik dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemakaian kain batik menurut keturunan. Nah, motif batik tertentu hanya boleh digunakan oleh kaum bangsawan, terutama raja beserta kerabatnya. Misalnya digunakan oleh putra raja, oleh wayah atau cucu, rai atau adik, dan sentono dalem. Adapun motif batik tersebut yaitu parang kesit, parang klitik, parang rusak, parang petung, parang kusumo, dan motif parang lainnya. Yang kedua, pemakaian kain batik menurut jabatan. Nah, jabatan yang dimaksud di sini adalah jabatan para abdi dalam yang diangkat oleh raja. Motif yang boleh dikenakan seperti parang rusak barong itu digunakan oleh patih, dan parang rusak gendreh dikenakan oleh abdi dalam. Nah, yang ketiga, pemakaian kain batik menurut kesempatan. Setiap motif batik mempunyai makna atau arti terhadap suatu upacara tertentu. Misalnya, seorang pengantin mengenakan motif sidomukti yang mengandung arti harapan untuk hidup berkecukupan dan bahagia atau mukti. Nah, pada perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Mataram terbagi menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Selanjutnya, semua pusaka termasuk batik dan perhiasan dibagi menjadi 2,
Ya, banyak batik Mataram yang diangkut ke Yogyakarta. Nah, agar berbeda dengan Yogyakarta, Pakubuwono II dari Keraton Surakarta mulai menciptakan motif baru. Pada masa Pakubuwono yang ketiga, banyak tercipta motif baru, di antaranya motif udan liris dan motif truntum. Nah, motif udan liris ini bermula saat Pakubuwono III menyepi di Sungai Kebanaran dengan hanya diterangi lampu teplok. Pada saat turun hujan, bayangan gerimis yang berpadu dengan cahaya teplok menjadi inspirasi terciptanya motif udan liris. Nah, pada gambar ini ada gambar motif udan liris ya. Nah, motif teruntum itu diciptakan oleh istri Pakubuwono III ketika melihat bunga tanjung yang berjatuhan di halaman keraton. Motif ini berasal dari kata tumaruntum, yang artinya cinta yang tumbuh berkembang. Motif ini sering dipakai orang tua pengantin dan melambangkan cinta kasih orang tua kepada anaknya. Oke teman-teman, itu tadi materi batik kita hari ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi Bu Catherine melalui email atau WhatsApp ya. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan ya.